Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fadilah Hanun, NIM 2119209 dari kelas PAI 3E, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Situr Rahmana MA. Soal yang pertama yaitu, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Jawaban saya yaitu, menurut saya, sistem pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik tersebut, yakni dengan pendidik harus bisa membagi teori teoritis dengan teori aplikatif tersebut. Oleh karena itu, pendidik harus tahu berapa persen pembagian teori teoritis dan berapa persen lagi teori aplikatif tersebut, sehingga pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tersebut tidak terpaku dengan teori teoritis saja yang banyak menghafal, tetapi peserta didik tersebut mampu juga dalam mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal tersebut, peserta didik bisa mengaplikasikannya secara bersamaan antara teori teoritis tersebut dengan teori aplikatif tersebut dalam kehidupan yang nyata, sehingga lebih seimbang antara teori teoritis dengan teori aplikatif. Dan juga dengan mengadakan sebuah pembelajaran studi kasus. Studi kasus ini diadakan untuk memahami pembelajaran lewat suatu kasus yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh peserta didik tersebut, sehingga mereka bisa mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut, sehingga bisa meningkatkan pengaplikasiannya, yaitu dengan cara memecahkan suatu masalah tersebut dan tidak terpaku kepada teori-teoritis saja. Soal nomor 2 yaitu, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal ini masih bisa terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Jawabannya, menurut saya, kenapa kualitas pendidikan belum merata di Indonesia? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, rendahnya perhatian pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan fisik. Misalnya, terdapatnya gedung-gedung sekolah yang tidak layak lagi untuk ditempati, adanya media pembelajaran yang tidak mendukung, buku-buku yang kurang di perpustakaan, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu, kurikulum yang sering berubah-ubah. Sebaiknya pemerintah tidak banyak melakukan perubahan kurikulum, karena menurut saya, kompetensi dan skill gurulah yang harus dikembangkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu masih rendahnya kualitas tenaga pendidik, yaitu banyaknya guru yang mengajar bukan di bidang keahlian dari guru tersebut. Misalnya, guru yang mempunyai keahlian di bidang keagamaan mengajar di bidang pertanian. Sudahlah pastinya guru itu tidak memiliki keahlian dalam mengajarkan mata pelajaran yang bukan keahliannya. Dengan begitu, kualitas dari pembelajaran akan berimbas kepada peserta didik yang diajarkannya. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik tersebut dengan diadakannya pelatihan-pelatihan lewat program sertifikasi guru. Faktor yang keempat yaitu kurangnya pemerataan pendidikan di daerah yang terpencil. Jadi, yang harus dilakukan untuk memeratakan kualitas pendidikan yaitu pemerintah bisa membangun gedung-gedung sekolah di daerah yang terpencil yang bisa diakses dengan mudah, dan pemerintah juga meningkatkan kualitas dari guru. Serta pemerintah harus memantau daerah-daerah yang terpencil yang belum mengenyam pendidikan yang layak. Soal yang ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Jawabannya yaitu, hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah saling menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat tersebut, seperti lembaga sekolah dengan masyarakat. Keduanya saling bertanggung jawab akan kemajuan dari pendidikan. Di sekolah tersebut, terjadilah proses belajar dan mengajar, sedangkan di masyarakat,
sebagai mempraktekkannya dari nilai-nilai yang telah dipelajari di sekolah tadi. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat bisa dilihat misalnya dari kontribusi masyarakatnya dengan memperbarui sarana dan prasarana yang kurang serta kontribusi masyarakat mengembangkan jalan masuk dari pendidikan dalam suatu masyarakat sehingga bisa berpengaruh dalam menekspansi kualitas SDM serta dapat memajukan pendidikan bangsa ini. Soal keempat yaitu, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak terlepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Jawabannya, seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda, karena pemimpin itu ialah sebuah hasil dari proses perubahan karakter maupun transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan tersebut bukanlah suatu gelar, akan tetapi ialah kedatangan dari proses lama perubahan dalam diri seseorang tersebut. Ketika seseorang menemukan visi dan misi, terjadilah kedamaian di diri seseorang tersebut, serta membentuk karakter yang kokoh. Apa yang dia ucapkan serta apa yang dia kerjakan akan memacu perubahan dalam organisasinya. Padahal itulah seseorang tersebut menjadi pemimpin yang sejati. Namun, seseorang pemimpin ada juga yang tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kepemimpinannya bisa juga. Tetapi lebih baiknya lagi, pemimpin tersebut bisa memadukan visi dan misinya supaya terlaksanalah manajemen pendidikan yang baik, sehingga berhasillah pula dari kepemimpinan tersebut. Soal nomor 5 yaitu, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah menyiapkan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global? Jawabannya yaitu, dalam pembelajaran daring, harus ada sinyal internet yang stabil, serta sosialisasi daring yang bersifat efektif dan efisien. Menurut saya, pemerintahan bisa untuk menyediakan dana kepada siswa yang berada di daerah terpencil tersebut, supaya juga menyediakan jaringan wifi di daerah tersebut. Pemerintah sebaiknya menyediakan tenaga pendidik yang cakap dalam bidangnya di daerah terpencil tersebut, misalnya dengan mendatangkan pendidik itu ke rumah-rumah siswa, serta bisa juga dengan pendidik tersebut ke sekolah, tetapi membatasi jumlah siswa yang akan diajarkannya. Jadi, dengan pembelajaran daring tersebut, pendidik bisa mengatasi masalah dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan tersebut bisa lebih efektif dan efisien dalam konteks lokal, nasional, dan juga global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.